Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan proyek akhir kita, pengembangan aplikasi mobile yang bernama NextJohn. Next, anggotanya ada saya sendiri, Muhammad Rizky Kurnianto, ada Muhammad Malik Abdurrahman, ada Rifki Ramadansyah, ada M. Dejan, ada M. Hikmah, sama M. Rifki Adhari. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dejan. Perkenalkan, nama saya M. Dezan Audiza Putra dengan NPM 5520123088. Selanjutnya ada proses pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama ada strategi, menentukan tujuan strategis untuk mengembangkan ide menjadi aplikasi yang sukses. Selanjutnya analisis dan perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan, struktur tim, dan menyiapkan roadmap produk. Selanjutnya ada desain UI UX, menciptakan pengalaman pengguna yang mulus, desain yang rapi. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi, mengembangkan backend, API, dan aplikasi mobile. Selanjutnya peluncuran dan selanjutnya ada pengujian, memvalidasi kualitas aplikasi secara menyeluruh dengan serangkaian kriteria pengujian. Yang terakhir ada peluncuran dan pemeliharaan. Meluncurkan aplikasi di toko aplikasi dan dukungan untuk revisi di masa mendatang. Selanjutnya ada strategi, latar belakang ide. Industri e-sport di Indonesia berkembang pesat, namun platform lokal yang konsisten menyajikan berita, jadwal, dan hasil turnamen masih terbatas. Untuk mengatasi ini, kami mengembangkan NextJohn, portal berita e-sport mobile yang modern, cepat, dan mudah diakses. Selanjutnya, tujuan aplikasi NextJohn. Yang pertama, platform terpusat menyediakan berita e-sport Indonesia dan internasional. Dua, akses cepat, update pertandingan tim dan event secara real time. Tiga, komunitas aktif, menumbuhkan komunitas melalui fitur komentar dan bookmark. Keempat, konten berkualitas, fokus pada game populer seperti Mobile Legends, Valorant, PUBG, Dota 2. Yang terakhir, sumber referensi menjadi rujukan utama bagi penggemar dan pelaku industri e-sport. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hikmal. Usianya dari 15 sampai 35 tahun. Pengguna aktif yang mengikuti berita dan pertandingan. Terus yang kedua ada pemain game kompetitif mencari strategi dan meta terkini dari turnamen besar. Terus yang ketiga ada pelajar dan mahasiswa menikmati e-sport yang aktif di komunitas gaming. Terus yang keempat ada streamer dan content creator, sumber ide konten berdasarkan berita terbaru. Dan yang terakhir ada tim dan atlet e-sport profesional mengikuti perkembangan lawan dan event internasional. Terus selanjutnya ada analisis aplikasi kompetitor. Yang pertama ada e-sport ID, kelebihannya kecepatan berita real time, cukup cakupan game luas seperti ML, PUBG, Valorant, Dota 2. Terus kekurangannya UI statis, kurang modern, tanpa dark mode, tanpa personalisasi, bookmark atau rekomendasi. Terus ada GGWP ID, kelebihannya fokus opini, tips, analisis mendalam dari provider atau analisis. Terus kekurangannya UI kurang interaktif, navigasi tidak efisien tanpa bookmark atau login, performa lambat, dan gambar resolusi tinggi. Terus yang terakhir ada Upstand ID, kelebihan variasi konten luas, berita opini, wawancara, liputan event, kanal hiburan atau teknologi. Kekurangan navigasi berat di perangkat low spec, banyak iklan tanpa personalisasi kategori atau dark model. Selanjutnya ada struktur tim dan teknologi. Struktur tim yang pertama ada back-end developer yaitu Rifki Ramadansyah. Terus yang kedua ada front-end developer yaitu saya sendiri Muhammad Iqbal Arifasah. Terus yang ketiga ada UI UX designer ada Muhammad Malik Abdurrahman dan Muhammad Tejan. Dan untuk tester dan dokumentasi ada Rifki Adhari. Dan yang terakhir ada data integrasi yaitu Muhammad Rizky Kurnianto. Teknologi yang digunakan itu untuk bahasa pemrogramnya adalah Dart. Untuk frameworknya Flutter. Untuk backend API-nya ada
Firebase, Real-Time Database, dan Cloud. Untuk toolsnya ada Adobe Studio, Xcode, Figma, dan GitHub. Untuk library pendukungnya ada HTTP, Provider, Firebase Core, Firebase Out, dan Fire Database. Roadmap pengembangannya minggu 1-2 analisis dan desain wireframe di Figma, terus minggu ketiga sampai keempat ada implementasi backend Firebase, terus minggu 5-6 pengembangan front end dan integritas API, minggu ke-7 pengujian dan debugging, terus minggu terakhir minggu ke-8 yaitu ada dokumentasi dan deployment APK. Terus selanjutnya desain akan dibacakan oleh Malik. Nah, di sini kan perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Abdurrahman dengan NPM 5520 123 096 sebagai desain UI UX. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan desain yang rapi. Ya, di sini ada alur penggunanya atau user flow. Pertama, mulai aplikasi yaitu splash screen atau onboarding. Nah, yang kedua, autentikasi, login atau register akun. Ketiga, dashboard, pilih kategori berita. Yang keempat, interaksi berita. Interaksi berita itu ada baca detail-detail dan bookmark. Yang kelima yaitu profil. Ya, untuk akses halaman profil. Next, Bang. Nah, ini bagian halaman utamanya di aplikasi NextJohn. Next. Dipresentasikan, dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rifki. Baik, perkenalkan, nama saya Rifki Ramdansyah dengan NPM 5520 123 108. Selanjutnya itu tentang pengembangan aplikasi, mengembangkan backend API dan mobile app. Di sini ada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi ini lebih mendekati yaitu model MVC, yaitu model view dan control. Model itu berisikan beranda di folder model, misalnya news model.dart dan video.dart. Kemudian ada view berisikan folder screen, misalnya home screen.dart dan detailnya screen.dart. Dan ada juga control atau service berada di folder service, misalnya new service.dart dan out service.dart. Pada struktur ini, view menampilkan data, model menyimpan struktur data, dan service bertindak sebagai penghubung atau controller antar model dan view. Dan implementasi fitur utamanya ada berita export. Di sini menampilkan dan mengambil data berita menggunakan API. Kemudian video export ini juga menampilkan data dan mengambil data dari API. Kemudian bookmark berita yaitu menyimpan berita yang ingin dibaca atau favorit. Kemudian autentikasi pengguna, ada login dan register. Profil untuk menampilkan informasi pengguna dan navigasi utama antar fitur. Next, Kemudian ada pengujian. Metode pengujiannya yaitu menggunakan black box testing, berfokus pada fungsional tanpa melihat struktur internal. Perangkat yang digunakan yaitu smartphone Android, sistem operasinya Android, dan objek ujinya yaitu aplikasi NextJohn. Dashboard itu berhasil. Dan selanjutnya yaitu ada Regis. Regis juga itu menampilkan berhasil. Kemudian login dengan Google juga berhasil, dapat dilakukan. Dan memilih genre favorit untuk beritanya, itu juga berhasil untuk dilakukan. Dari 10 skenario uji, seluruh fitur berjalan normal, tidak ditemukan bug besar, dan aplikasi stabil setelah siap dideploy. Kemudian itu ada peluncuran dan pemeliharaan. Peluncuran ke App Store dan dukungan revisi masa depan.
Proses build dan deployment pastikan environment Flutter stabil. Jalankan Flutter build APK release. Hasilnya F-Release APK diuji di Samsung A54. File siap diunggah ke Google Play Console. Kemudian rencana pemeliharaannya dan pengembangannya. Ke dalam versi 2.0, fitur komentar berita, mode offline, dan integrasi API jadwal turnamen global. Pemantauan bug dengan Firebase, Crashlytics, backup database otomatis setiap minggu. Dengan dedikasi pada pengembangan yang solid, pengujian menyeluruh aplikasi NextGen ini tidak hanya memenuhi standar kelulusan, tetapi juga siap menjadi solusi inovatif yang handal dan bermanfaat bagi komunitas e-sport. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memelihara aplikasi ini agar tetap relevan dan unggul di masa depan. Oke, Lanjut. sebuah sistem yang baik bukan hanya dinilai dari tampilannya, tetapi dari bagaimana sistem tersebut mampu memberikan solusi. Next, John, kami hadirkan sebagai langkah kecil menuju pengalaman informasi e-sport yang lebih terstruktur dan bermakna. Pokoknya, dari aplikasi yang buat ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk para generasi anak muda selanjutnya, ya. Ya mungkin segitu ya dari kelompok itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.